Sementara itu pemirsa, di Cibulakan yaitu Pandeglang, Banten misalnya, juga terdapat sebuah sumur yang konon berhubungan dengan sumber air Zam-Zam di Mekah. Pulang dari Makkah melalui sumber mata air Zam-Zam dan muncul di sumur ini. Gua Pawon memang menanjak dan menurun, serta masih bebatu dan akan berlumpur di musim hujan. Tantangan kedua, menahan sengatan bau dan menghindari kejatuhan kotoran penghuni gua, yaitu kelelawar. Gua seluas 300 meter persegi lebih itu terdiri dari beberapa rongga seperti kamar, juga beberapa jendela alami yang besar. Kerangka ditemukan dalam penggalian lanjutan oleh Balai Arkeologi pada Juli 2003. Ia pernah menuntut ilmu di pesantren Kuala Aceh selama 8 tahun, kemudian memperdalam Islam di Baghdad pada usia 27 tahun hingga menunaikan ibadah haji. Setelah berhaji, ia kembali ke Jawa untuk membantu misi Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Awalnya, Abdul Muhyi menyebarkan Islam di Dharma Kuningan dan menetap di sana selama 7 tahun. Selanjutnya pemirsa, ia mengembara hingga ke Pamembek, Garut Selatan selama setahun. Abdul Muhyi konon katanya melanjutkan penggembaraannya hingga ke daerah Batuwangi dan Lebak Siu. Setelah 4 tahun menetap di Lebak Siu, ia bermukim di dalam goa yang sekarang dikenal sebagai Gua Safarwadi dengan maksud untuk mendalami ilmu agama dan mendidik para santrinya. Keberadaan Goa Safarwadi ini erat kaitannya dengan kisah perjalanan Syekh Abdul Muhyi. Dikisahkan pada suatu saat ia mendapatkan perintah dari gurunya, yakni Syekh Abdul Rauf Singkel, yaitu dari Kuala Aceh untuk mengembangkan agama Islam di Jawa Barat di bagian selatan. Sekaligus mencari tempat yang disebutkan dalam ilham dengan sebuah gua khusus sebagai tandanya. Suatu hari ketika sedang berjalan ke sebelah timur gunung tersebut, sambil bermunajat kepada Allah, Syekh Abdul Muhyi tiba-tiba mendengar suara air terjun dan kicauan burung-burung kecil dari tempat tersebut. Ia kemudian melangkah turun ke tempat di mana suara itu berada. Dan di sana, ia melihat sebuah lubang besar yang ternyata sesuai dengan sifat-sifat gua yang ciri-cirinya telah ditunjukkan oleh gurunya. Peristiwa penemuan gua ini sendiri terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1111 Hijriah atau 1690 Masehi setelah perjuangan berat dalam mencarinya selama kurang lebih 12 tahun. Di mana pemirsa, usia Syekh Abdul Muhyi sendiri pada waktu itu adalah genap 40 tahun. Dan gua tersebut pada nantinya akan dikenal dengan nama Gua Pamijahan. Gua besar di Pamijahan, Tasikmalaya Selatan, konon katanya sebagai tempat Syekh Abdul Muhyi melakukan riadah spiritual dan salah satu pusat penyebaran tarekat Syadhariyah di Pulau Jawa
yang adalah contohnya dari hal tersebut. Para juru kunci di tempat ini bahkan menunjukkan sebuah lorong sempit yang konon dilalui oleh Syekh Abdul Muhyi untuk pergi ke Makkah setiap Jumat. Sementara itu pemirsa, di Cibulakan yaitu Pandeglang, Banten misalnya, juga terdapat sebuah sumur yang konon berhubungan dengan sumber air Zam-Zam di Mekah. Pulang dari Makkah melalui sumber mata air Zam-Zam dan muncul di sumur ini. Kisah supranatural lain di lingkungan kekeramatan Pamijahan adalah kisah yang menjadi muasal diharamkannya merokok di lingkungan tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat, pada suatu hari Syekh Abdul Muhyi dan Maulana Mansur berada di Makkah hendak pulang ke tanah Jawa. Keduanya kemudian berunding tentang pemberangkatan bahwa siapa yang sampai lebih dulu di Jawa, hendaklah menunggu salah seorang yang lain di tempat yang telah ditentukan. Lalu, berangkatlah kedua sahabat tersebut dengan cara masing-masing, yakni Syekh Maulana Mansur berjalan di atas bumi, sedangkan Syekh Abdul Muhyi di bawah bumi, di mana konon katanya keduanya sama-sama menggunakan kesaktiannya. Namun ketika Syekh Abdul Muhyi sedang berada dalam perjalanan di bawah laut, tiba-tiba ia merasa kedinginan, lalu berhenti sebentar. Sewaktu hendak menyalakan api dengan maksud untuk merokok, tanpa disangka muncul kabut yang membuat sekelilingnya jadi gelap pemirsa. Terpaksa ia pun berdiam diri menunggu kabut tersebut menipis sambil merokok. Namun kabut itu ternyata semakin menebal. Akhirnya ia teringat bahwa merokok itu perbuatan yang makruh atau dibenci Allah. Maka seketika itu juga ia merasa berdosa dan segera bertaubat kepada Allah. Bersamaan dengan itu, kabut pun menghilang dan akhirnya ia bisa berangkat lagi untuk meneruskan perjalanannya. Mulai saat itulah Syekh Abdul Muhyi konon katanya menjauhkan diri dari merokok. Bahkan bisa dikatakan mengharapkan rokok untuk dirinya. Sedang kepada keluarga dan pengikutnya, ia hanya melarang mereka merokok sewaktu di dekat dirinya. Oleh karena itu, di daerah Pamijahan ada tempat tertentu yang dilarang secara adat untuk merokok. Peziarah bisa menyusuri goa dalam waktu 2 jam. Salah satu bagian goa yang paling sering dikunjungi adalah hamparan cadas berukuran sekitar 12 meter x 8 meter yang disebut sebagai lapangan Baitullah. Tempat itu pemirsa, dulunya konon katanya sering dipakai sholat oleh Syekh Abdul Muhyi bersama para santrinya. Di samping lapangan cadas itu terdapat sumber air Cikahuripan yang keluar dari sela-sela dinding batu cadas. Konon, mata air itu terus mengalir sepanjang tahun. Syekh Muhyi sendiri disebut juga oleh bangsa wali lainnya dengan gelar Az-Zomud Darrojat, yang artinya orang yang mempunyai derajat agung. Dan itulah rentetan